pemantik menyala, tidak terdengar cetek. Selenoid atau modulnya yang rusak. Sudah ganti selenoid, ternyata tidak bisa. Mungkin modulnya ya. Diganti modulnya, tetap tidak nyala. Apa mungkin selenoidnya? Susah menentukan mana yang rusak antara selenoid dan modul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua diberikan kesehatan, terhindar dari segala penyakit, dan segera berakhir pandemi COVID-19 ini, dan semoga kita semua selalu diberikan rezeki yang berlimpah, yang barokah, amin ya robbal alamin. Teman-teman, untuk menentukan kerusakan modul atau selenoid memang cukup sulit, yang ditandai dengan pemantik bekerja seperti ini teman-teman. Jadi ini saklar tinggal saya on kan karena ini sudah saya tusuk. Ini model magnet ya teman-teman. Saya on kan, pemantik bisa memantik, tapi ini tidak terdengar cetok atau cetek. Itu teman-teman memang agak sulit menentukan kerusakan itu dari selenoid atau modulnya. Kebanyakan kita akan mencurigai selenoid ini karena yang tidak bekerja selenoid. Tetapi teman-teman ingat bahwa cara kerja suatu alat itu penting. Selenoid ini juga bisa bekerja setelah mendapat strom dari modul, itu yang sering tidak dipahami. Jadi belum tentu selenoidnya yang rusak. Bisa jadi modulnya bisa memantik, tetapi tidak bisa mengirimkan strom ke selenoid. Dan itu memang harus dicek dengan alat ya teman-teman. Tetapi menurut saya kita tidak harus paham elektronika ya teman-teman. Saya sendiri itu tidak terlalu paham elektronika, hanya dasar-dasar saja. Tapi perbaikan itu rata-rata saya menggunakan logika. Istilahnya cara bekerjanya, logika dasarnya itu seperti apa. Ya, kita memakai nalar teman-teman, seperti itu. Jadi kalau boleh saya jelaskan, modul itu fungsinya ada 3 teman-teman. Yang pertama itu membuat memantik. Jadi memantik itu yang pertama. Yang kedua, 1 detik setelah memantik akan mengirim strom, bukan menggerakkan ya, mengirim strom ke selenoid atau katup gas ini. Jadi posisi katup gas itu kalau terpasang agak tertekan seperti ini ya teman-teman. Tinggal nanti setelah ada strom dia akan begitu. Jadi kalau lepas seperti ini tidak mampu. Dia harus tertekan sedikit ketika terpasang, itu tertekan ke lubangnya. Itu tugas yang kedua dari modul. Tugas yang ketiga adalah flame failure teman-teman. Itu adalah sensor kegagalan api. Jadi setelah membuka kemudian ada api, apinya kena angin atau gasnya habis, sensor ini akan mendeteksi tungku ini. Jadi tungku ini, api ini akan memanasi sensor ini, namanya ini sebutnya elektroda ya. Ada teman-teman yang bilang busi ya, kalau yang pas memantik itu bisa disebut busi ya karena memantik. Tapi yang panjang ini teman-teman, yang biasanya ada di ujung kiri, itu fungsinya tidak memantik. Jadi ini memang dibuat panjang supaya kena api dari tungku ini. Setelah 8 detik dari proses modul bekerja, memantik dan membuka selenoid, kemudian tidak ada api, maka mesin modul itu memerintahkan akan menutup seperti ini. Saya ulangi teman-teman ya. Ini langsung nempel 8 detik, karena tidak ada api dia akan melepas. Fungsi yang ketiga itu juga sering error juga teman-teman. Itu gejalanya ya, setelah ada api dia masih bisa melepas, yaitu berarti fungsi modulnya sudah rusak. Memantik bisa, mengirim strom ke selenoid bisa, tetapi tidak bisa mensensor adanya api. Akhirnya setelah 8 detik itu menutup lagi, ini lepas, ini lepas lagi, akhirnya menutup gas. Itu berarti masalah di modul.
kita kembali ke ini teman-teman, ke solenoid. Jadi kalau sudah memantik itu masih ada 2 proses lagi, kok tidak cetek ya. Ini memang harus diukur ya sebenarnya, tetapi saya biasanya memakai metode yang simple ya, dimana yang rusak itu solenoid atau modulnya. Cara yang pertama seperti ini teman-teman. Kalau masih ada lampu indikator itu sangat mudah ya, biasanya ada lampu indikator. Jadi modul ini ada 3 kabel ya teman-teman. Yang hitam ini adalah, nah teman-teman, yang hitam ini adalah netral ya. Yang kuning dan plus itu adalah plus ya. Yang kuning dan merah ini adalah plus. Cuman yang satu itu akan selalu standby. Insya Allah nanti kalau tidak salah yang kuning. Jadi begitu memantik dia langsung ini strum masuk ke kuning. 1 detik kemudian yaitu proses ini jadi magnet, itu diperintahkan oleh yang merah ini. Cuman sekejap teman-teman, sekejap aja. Istilahnya seperti ini adalah startnya ya. Jadi kalau di dinamo itu gulungan utama langsung dialiri terus mulai awal. Baru untuk startnya lewat kabel yang merah itu diisi plus sebentar saja set. Nah kalau dilihat dari lampu itu akan kelihatan karena kan bebannya jadi 2 ya, lampunya ngedrop. Saya biasanya melihat dari indikator ini teman-teman. Jadi saat pertama dia akan merah, 1 detik kemudian akan ngedrop, merahnya itu meredup sebentar. Itu berarti modul ini insya Allah normal, berarti mengirim strum seperti ini teman-teman. Merah, kurang kelihatan ya, harus dari samping teman-teman. Nah ngedrop sebentar, terlihat ngedrop sebentar ya, habis nyala terang kemudian meredup. Insya Allah itu modul berarti sudah ngirim dan mendapat beban, artinya nyambung ke sini. Coba ini saya lepas ya kalau tidak ada beban. Sekarang solenoid sudah saya lepas. Coba saya nyalakan lagi, dia akan tetap ya teman-teman. Jadi harus ada beban biar kita tahu, meskipun katakanlah solenoidnya rusak. Nah, kalau seperti ini kita tidak tahu. Ketika terpasang dengan solenoid, walaupun ini solenoid, kecuali solenoid ini putus ya, insya Allah tidak. Jadi rata-rata bukan putus, biasanya lengket atau ya gulungannya nyambung, tapi tetap ini membuat beban bagi modul. Jadi kalau seperti ini, dengan kondisi ini terpasang, ya berarti kerusakan di modulnya tidak mengirim strum ke sini. Jadi tetap aja merahnya tadi menyala. Tetapi dengan ini terpasang, solenoid terpasang teman-teman, kemudian prosesnya itu ada meredupnya, berarti problem itu di solenoid. Itu kalau menurut saya gampang, lebih gampang seperti itu. Coba saya ulangi lagi ya teman-teman, karena memang ini masalah yang sulit dan saya memang sebagai tukang ya pakai cara yang cepat saja teman-teman, yang cara gampang ya, karena saya tidak memahami elektronika ya. Saya biasanya bawa modul baru, bawa solenoid baru dengan modul baru, tinggal saya tes salah satu mana yang trouble. Tetapi kalau teman-teman yang di rumah tentunya ya maunya efektif ya, mana yang rusak itu yang diperbaiki, dan itu memang sulit ya. Pernah sering kali saya berikan jawaban, sebaiknya ya beli 1 set modul dan solenoid, karena harganya ya relatif tidak mahal menurut saya. Misalkan yang rusak hanya salah satu modul atau solenoid, maka yang tidak rusak nanti bisa disimpan buat spare. Itu saja tujuannya, juga lebih cepat kita memastikan mana yang rusak. Saya ulangi lagi seperti ini teman-teman. Ini posisi dari solenoid sudah saya sambungkan lagi dengan modulnya. Bisa dilihat nanti teman-teman, kita berasumsi tidak cetek ya.
jadi tidak narik, tetapi strum itu masuk ya, karena ini tetap, kecuali putus ya, tapi jarang teman-teman itu putus, konslet yang sering itu atau lemah, berarti strum itu masuk. Makanya modul itu 1 detik setelahnya dia akan meredup, karena perlu strum 2 untuk ini, ada 2 kumparan, jadi bebannya besar, makanya lampu indikator ngedrop. Saya ulangi seperti ini, saya nyalakan ya, saya ulangi lagi dari samping ini ya. Jadi modul ini insya Allah tidak bermasalah karena sudah mengirim ke solenoid, akhirnya ini ngedrop. Tetapi saat ini tersambung ya teman-teman, kemudian kita nyalakan tidak ngedrop lampunya, ya berarti modulnya ya, ini kebetulan modul saya bagus, jadi simulasinya ya ini saya lepas ya teman-teman, apa, solenoidnya tidak saya sambung seperti ini, jadinya seperti ini. Kalau saya nyalakan ya, 1 detik setelah lampu ini menyala tetap menyala terang, tidak ada redupnya ya, berarti modul tadi tidak mengirim strum ke solenoid. Jadi yang perintah itu paling awal adalah 1 selalu standby, yang apa, yang merah itu baru yang kuning, insya Allah yang kuning. Jadi salah satu aja, baru nanti setelah 1 detik akan strum masuk lagi, hanya sekejap, tep, yang membuat redup, satu dilepas lagi, itu sudah membuat magnet. Jadi istilahnya yang sebentar tadi, yang sekejap tadi itu seperti start, gulungan start. Jadi yang pertama gulungan utama standby terus, dan diberi strum ke gulungan start sebentar. Nah, kalau tidak ada keredupan di lampu indikator ini, insya Allah solenoidnya bagus, tetapi modulnya yang rusak. Jadi modul rusak itu bisa 3 masalah, karena memang fungsinya 3. Jadi kalau salah satu tidak berfungsi, 2 yang berfungsi, ya tetap itu rusak teman-teman, 3-tiganya harus berfungsi. Jadi memantik, mengirimkan strum ke solenoid, yang ketiga sensor ini nanti menjaga sensor ini bekerja. Bisa jadi memantik bisa, solenoid bisa, sensor tidak bekerja, tetap saja modul itu rusak. Jadi modul itu harus memenuhi 3 cara kerja ya, jadi harus melaksanakan tugas 3, harus melaksanakan 3 tugas utama dari water heater gas, baik model membran maupun yang model magnet. Ada lagi teman-teman cara yang mungkin lebih akurat ya, ya kita memakai cara diberi strum ya teman-teman. Nanti saya tunjukkan cara yang kedua itu, kalau teman-teman mau lebih dalam lagi supaya lebih akurat, ya bisa memakai multitester. Tetapi multitester itu kadang tidak bisa membaca beban ya teman-teman. Strum voltase tetap dikirim, tetapi kadang ampernya rendah. Insya Allah cara yang kedua itu lebih akurat, akan saya tunjukkan seperti apa cara yang kedua. Kita putus kabel solenoid ini, jadi saya tidak memutus yang di sini karena ini nanti terlalu pendek, nyambungnya lagi susah. Saya ngambil yang dari modul seperti ini. Kalau dari modul biasanya berwarna hitam, hijau, dan putih. Ini dalam operasionalnya teman-teman, hitam tentu ke negatif baterai. Saat pemantik bekerja on, maka ini langsung mendapat power, mendapat positif dari baterai. Kemudian 1 detik kemudian baru ini mendapat positif dari baterai yang bikin redup tadi, cuman sekejap saja, setelah itu dilepas lagi. Nah, ini untuk mencobanya kita pakai langsung dengan baterai. Jadi ini kita putus ya teman-teman, saya memakai baterai ini yang sudah ada ini. Dari jalur baterai ini yang kuning ini adalah plus, dan yang hitam adalah minus dari baterai. Tapi ini karena saya sendirian, ini harusnya 2 orang, ini bisa dipegangin seperti ini teman-teman. Tapi cukup ini kita pasang di tempatnya. Langsung kita praktekkan seperti apa kalau solenoid ini yang rusak. Jadi ini adalah proses mengetes dari solenoid. Jadi nanti kalau kita tes dengan power ini bagus ya, berarti
langsung aja kesimpulan bahwa modulnya yang bermasalah. Jadi kita tidak mengetes modulnya, langsung kita mengetes solenoidnya saja. Sekarang jalur negatif dari solenoid sudah saya sambung ke negatif dari baterai. Solenoid sudah saya pasang. Seperti ini bisa dites teman-teman, startnya langsung atau kumparan start atau kumparan utama, bisa salah satu bisa dites. Kalau saya biasanya memakai yang ini dulu, yang start dulu. Jadi start ini nanti ya waktu redup itu aja teman-teman, sebentar saja. Nah seperti ini. Proses yang benar nantinya seperti ini teman-teman. Jadi itu tadi sudah kelihatan ya, gulungan startnya itu sudah normal. Prosesnya nanti seperti ini teman-teman. Strum pertama itu begitu pemantik, dia nyambung ke putih dulu, standby terus kalau ini sampai selesai. Setelah kita mandi ya, selama masih ada api, selama kita memakai dia akan nyala. Nah seperti ini nanti prosesnya teman-teman. Waktu pemantik bekerja, strum ini langsung pertama masuk terus ya ke jalur putih ini. Baru setelah lampu meredup itu berarti ini yang disambung sebentar ya, itu tetap membuka ya teman-teman. Nah kecuali saya lepas nih baru ketahuan teman-teman. Nah itu sudah ceduk kembali. Jadi pertamanya cara kerja dari solenoid itu seperti itu teman-teman. Jadi yang putih ini akan selalu dapat strum ketika pemantik bekerja. 1 detik kemudian baru ini mendapat strum juga yang hijau, yang tengah ini, tapi hanya sekejap, sudah cukup ya untuk startnya aja ya. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau sudah kita tes seperti ini berarti solenoid ini normal. Berarti kalau sudah kita coba seperti ini terus kita sambung memakai modul, tidak bekerja solenoidnya, modulnya yang rusak. Insya Allah cara seperti ini yang efektif teman-teman, paling akurat ini kalau kita mau potong-potong kabel. Nanti tinggal kita solasi lagi yang bagus, daripada kita ragu mana yang rusak, solenoid atau modulnya. Jadi kalau seperti ini sudah jelas teman-teman, ini solenoidnya bagus. Jadi seperti ini langsung dari awal itu begitu on tik 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 tik, ini sudah langsung masuk strum plus itu. Setelah 1 detik yang redup itu tadi karena ada strum lagi yang dipakai untuk mengirim ke gulungan start, dan itu hanya sekejap, makanya lampunya redup sebentar saja. Seperti ini teman-teman ya. Nah, ini tetap membuka dan akan menutup setelah kita selesai menutup keran ya. Nah, ceduk itu suara terlepas ya, sudah tidak membuka lagi solenoidnya. Jadi pastinya prosesnya seperti ini, masuk dulu plus ini, kemudian 1 detik kemudian yang redup itu berarti mengirim strum untuk startnya, akhirnya solenoid ini membuka. Jadi dari mengetes satu alat ini teman-teman, kita sudah bisa menyimpulkan ya, kalau dilangsung dengan baterai ini solenoid bisa cetek, berarti solenoidnya normal, modulnya yang tidak mengirim strum ke solenoid. Atau sebaliknya setelah kita tes seperti ini tidak cetek, ya berarti modulnya insya Allah masih bagus dan solenoidnya yang rusak. Dan bisa juga masih teman-teman modulnya yang tidak mengirim strum, ditambah lagi solenoidnya rusak. Makanya teman-teman saya sampaikan lebih mudah, lebih gampang teman-teman beli 2 unit alat ini, solenoid dan modul, karena harganya relatif murah. Jadi mana yang nanti masih bagus bisa buat spare di kemudian hari. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.